Kita satu dalam Tuhan, walau dunia membedakan. Dan dirimu berbeda bagaikan pelangi hiasi langit biru saat kau dan aku satu. Shalom semuanya, selamat hari Minggu anak KKR, Happy Sunday. Apa kabar hari ini? Luar biasa, yes. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara kebaktian anak KKR Runggun Lubuk Pakam. Pasti semuanya rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kan? Dan pasti juga rindu sama guru-guru KKR-nya. Kak Guru, Ya. Kak Guru Intan, hari ini Kak Guru rindu nggak sama anak KKR? Rindu kali, rindu banget, Oke. panjang. Rindu banget, sama juga halnya dengan Kak Yuni. Rindu banget, dan satu yang pasti Tuhan Yesus lebih rindu lagi sama anak KKR. Katakan amin. Amin. Oke, untuk membakar semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian dari lagu Sayang Sayang. Semuanya tepuk tangannya ya. Siapa yang mau disayang Tuhan, tepuk tangannya yang semangat. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. angkat tangannya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Kakak guru, Iya Kak. kakak guru, bibi guru sudah disayang Tuhan. Iya. Kakak guru Yuni juga sudah disayang Tuhan. Sudah. Nah, adik-adik yang di rumah juga disayang Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sayang sama kita. Apakah adik-adik sayang sama Tuhan Yesus? Bibi guru tanya, ayo siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Sayang. Siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Sayang. Iya. Kak Guru, kalau gitu kita Iya. nyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Gimana Oke, Guru? boleh kita nyanyi Iya. lagu dari lagu Tepuk tangannya ya anakku. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan, kasihi kau dengan kasih Tuhan.
Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Iya, sekarang kita mau mulai kebaktian kita. Hayo, duduk yang manis ya anakku ya. Kita mau berdoa. Ayo, lipat semua tangannya. Jangan intip-intip, oke? Ya, sekarang lipat tangannya. Kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa karena pagi hari ini Engkau sangat mengasihi kami. Engkau bangunkan kami dari tidur kami, dan hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir nanti acara ibadah kami ini Bapa. Bapa, terima kasih kami datang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, siapa tadi yang lari-lari? Berdoa nggak ada ya? Siapa yang buka matanya saat berdoa? Ayo, jujurlah. Nggak ada ya, semua tutup matanya, lipat tangannya saat berdoa ya anakku. Oke, yuk kakak guru. Kita mau bernyanyi lagi? Iya. Oke. Karena kita mau dengarkan firman Tuhan. Iya, sebentar lagi. Iya. Kita mau angkat satu lagu pujian dari lagu Mengasihi Lebih Sungguh. Kita bernyanyi ya. Kita awali dengan melayani. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Kita mau katakan mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kita mau katakan sekali lagi mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.
Iya. Salam adik-adikku semuanya. Apa kabar semua, sehat-sehat kan? Iya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita semua bersiap-siap. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan. Kami tetap mengucap syukur kepadamu dalam setiap segala hal di dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapa yang di surga, di pagi hari ini, di hari Minggumu ini, Tuhan, kami ingin bersekutu, berkumpul dan mendengarkan firman-Mu meskipun kami berjauhan satu sama lain, Bapa. Tapi kami percaya, Engkaulah yang mempersatukan kami. Kasih karunia yang daripadamu menyatukan kami semua di dalam anugerah-Mu, Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui guru sekolah minggu kami Bapa, supaya semua yang kami dengar, semuanya itu berasal daripadamu. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Iya, adik-adik sekalian, hari ini, hari Minggu ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas 10. Coba adik-adik yang di rumah, tadi sudah dipersiapkan Alkitabnya bukan? Sekarang buka Lukas 10 ayat 25 sampai yang ke-37. Iya. Lukas 10 ayat 25 sampai ke-37. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh di tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu
adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian. Demikian bacaan firman Tuhan kita. Nah, adik-adik yang baik hatinya, tema kita minggu ini adalah orang Samaria yang baik hati. Nah, abang percaya kata-kata orang Samaria bisa kita ganti dengan nama kita masing-masing. Nah, ayo coba sebutkan namanya masing-masing, kemudian katakan, saya baik hati. Nah, jadi abang ada mau menunjukkan sesuatu sama adik-adik pada minggu pagi hari ini. Ya, nanti kita saksikan bersama-sama. Sudah dilihat semua kan? Apa yang kita lihat tadi adalah kisah yang ada di Alkitab kita baca barusan. Bagaimana orang yang sedang luka, ada 3 orang yang melihatnya. Yang pertama, ia datang, ditengok-tengoknya, dilihat-lihatnya, lalu dia pergi. Yang kedua, ditengok-tengoknya, lihat-lihatnya, kalau orang Karo bilang ditungkir-tungkirnya mungkin. Tapi dia pergi juga. Dan dia tidak menolongnya. Tetapi ada satu lagi. Ia orang Samaria. Ia lewat, ia melihat, lalu ia mendatanginya. Dibersihkannya luka-lukanya, dibalutnya luka-lukanya, dan tidak sampai di situ saja, dinaikkan ke atas keledainya yang seharusnya adalah untuk kendaraannya sendiri. Jadi kalau dia naik, kalau yang luka tadi naik keledainya, artinya si orang Samaria itu berjalan kaki. Dan tidak sampai di situ saja, adik-adik. Dibawanya orang yang luka tadi ke rumah penginapan. Diberikannya tempat untuk istirahat. Lalu apa lagi? Disampaikannya kepada pemilik penginapan. Layani dia, berikan apa yang diperlukannya, dikasihnya uang untuk orang yang di penginapan tadi, dan tidak sampai di situ saja, apabila kurang nanti uangnya, ia akan kembali dan menambahkannya kembali. Nah, adik-adik yang baik hatinya, abang percaya adik-adik sekolah minggu KKR Lubuk Pakam ini semua baik-baik, terlebih pada masa-masa sekarang yang kebanyakan di rumah. Ayo, siapa yang sudah nyapu rumahnya tadi? Ayo, atau ada yang alasannya, mak, aku mau kebaktian, jadi nggak nyapu rumah. Ketahuan ya. Ya, adik-adik, kalau berbuat baik jangan tanggung. Lakukan dengan setulus hati, lakukan dengan sekuat tenaga, seperti orang Samaria tadi. Apa orang Samaria tadi kenal sama yang luka tadi? Abang rasa enggak. Tapi walaupun dia tidak mengenalnya, dia tetap menolongnya. Walaupun dia tidak tahu itu siapa, dia tetap menolongnya. Nah, jadi untuk adik-adik semua, tadi di dalam firman Tuhan kita juga ada kata-kata yang menarik. Ayo, coba siapa yang mau hidup selamanya? Ada yang mau hidup selamanya? Tapi tadi di Alkitab apa katanya? Ada hidup kekal, kata Tuhan. Hidup yang tidak habis-habisnya. Ya,
Rahasianya apa? Mengasihi. Siapa yang dikasihi? Kasihi Tuhan, mengasihi sesama. Gimana mengasihi Tuhan, Bang? Tuhan kan nggak nampak. Ayo, yang masih punya Alkitabnya di sampingnya, coba buka Matius 25 ya. Bang nggak bacakan. Tapi di Matius 25 ayat 37 sampai yang ke-40, apa kata Tuhan di sana? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang engkau lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi artinya apa? Ketika kita mau berbuat baik, mau menolong sesama kita, mau menolong teman kita yang sedang kesusahan, artinya kita sudah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita. Nah, yang terakhir, mengasihi itu tidak memandang perbedaan-perbedaan, baik itu perbedaan suku, umurnya, statusnya, bahkan agamanya. Mengasihi harus tulus dan ikhlas, tidak pura-pura ataupun hanya untuk mendapatkan pujian. Ya, inilah firman Tuhan kita untuk pagi hari ini, di hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, sebab kami percaya Engkau Tuhan yang melindungi kami, Engkau Tuhan yang menjagai kami setiap harinya. Tuhan yang baik, Engkau yang telah mengasihi kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Maka ajari juga kami Tuhan, supaya juga kami mampu mengasihi orang lain. Kami mampu mengasihi Engkau yang telah mengasihi kami dengan mengasihi sesama kami. Demikian juga Tuhan, kami dapat bersaksi di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam masyarakat kami, supaya orang-orang dapat melihat bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, hari Minggu ini kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, nah sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan kita. Ya, jangan lupa ya, persembahan yang sudah dikumpulkan ini nanti diantarkan, diminta sama orang tuanya untuk mengantarkannya kepada bendahara PJJ kita masing-masing. Ya, kita bersama mengumpulkan persembahannya, kita bernyanyi. Sungguh ku bangga Bapa. Kita angkat pujian dari lagu Sungguh ku bangga Bapa. Yesus akan segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, setelah kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa untuk doa persembahan dan doa syafaat kita.
Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kepadamu Tuhan kami menyerahkan hidup kami, kepadamu Tuhan kami mempersembahkan semua kehidupan kami, keluarga kami, dan semua yang ada pada kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau Tuhan yang Maha Mulia, yang memberikan semua keperluan kami. Bapa yang di surga, pada hari Minggu ini Tuhan, pada hari Minggu-Mu juga Bapa, kami telah berkumpul, kami bernyanyi, bersuka cita, meskipun kami dari rumah kami masing-masing Bapa. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat berguna, dapat menjadi sesuatu yang berharga di hadapan-Mu untuk memuliakan nama-Mu dan membesarkan nama-Mu Tuhan, terkhusus di lingkungan gereja kami Bapa. Bapa yang di surga, pada kesempatan ini kami mau berdoa Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami hanya kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat persekolahan kami anak-anak-Mu yang masih sekolah Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati persekolahan kami, Engkau memberkati pendidikan kami Tuhan, Engkau yang mengajari kami, dari juga guru-guru kami, agar mereka semua dapat melakukan yang terbaik di dalam setiap keterbatasan-keterbatasan yang ada pada saat ini Tuhan. Dan juga kami Tuhan, mampukan kami, berikan kami kebijaksanaan, berikan kami hikmat, agar kami mampu mengikuti setiap pendidikan kami, setiap pelajaran kami dengan baik juga Tuhan. Supaya dengan itu nanti Bapa, dengan pendidikan yang ada, kami mampu menjadi anak-anak terang-Mu, anak-anak yang baik di tengah-tengah masyarakat kami, terlebih baik untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat orang tua kami, kiranya Engkau juga yang memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan rezeki juga Tuhan, supaya mereka juga dimampukan untuk mengasihi kami lebih lagi Tuhan, untuk mengajari kami juga untuk tetap memuliakan nama-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan buat gereja kami, buat pendeta kami, vikaris kami, orang tua kami, pertua diaken kami juga, dan guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Berkati mereka semua di dalam pelayanannya Bapa. Kami berdoa buat masyarakat kami juga Bapa, orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya lingkungan kami tetap terberkati dan terlindungi daripada-Mu saja Bapa. Khusus Tuhan kami berdoa juga Bapa, kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini juga Bapa. Kami tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi, tapi yang kami tahu, kami harus berada di rumah pada saat ini. Kami tidak boleh keluar dengan sembarangan Tuhan, karena ada wabah penyakit yang melanda dunia ini, yang melanda bangsa kami juga, bahkan di sekitar kami Tuhan. Jikalau kami bilang takut Bapa, maka kami pasti juga takut Tuhan. Tapi kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, Engkau berikan pengertian supaya kami dimampukan untuk melalui hal ini semua. Sebab kami percaya ketika Engkau memberikan sesuatu keadaan kepada kami, Engkau juga akan memberikan solusi yang terbaik, Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Maka dari itu Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka dapat memberikan jalan keluar yang terbaik juga buat kami semua, masyarakatnya, terlebih buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Bapa yang di surga, begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan. Banyak sekali yang ingin kami sampaikan, tapi kami percaya Engkau yang mengetahui isi hati kami satu persatu. Engkau yang tahu apa yang hendak kami bicarakan Tuhan, bahkan sebelum kami menyampaikannya. Itu kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dan di atas semua permohonan-permohonan kami ini Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Inilah kami akan kesalahan kami,
tapi kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Nah, kebaktian kita sudah berakhir ya Kak pada hari ini. Pesan kakak guru, tetap jaga kesehatan. Dan selalu patuhi protokol Kesehatan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.